Assalamualaikum Lur. Oke Lur, kali ini kita akan bersantai berhubung hari hujan. Kita tidak bisa menyadap pohon karet. Menanti pohon karet kering, kita belajar ini Lur, belajar dari sebuah lirik. Ini bunyinya liriknya Lur. Ting 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 lihat langkahku, tiriring, tak lagi ku mengingat tentangmu, tiriring, tiada beban tersisa yang tertanam di jiwa, lapukan cinta yang telah membeku. Terang telah membawaku menjauh dan hilang. Ku mengharapkan engkau jauh tak kembali, bawa tangisan itu. Pam 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 pam. Lihat langkahku, tak pernah ku mengingat tentangmu. Jiwa ini telah lelah dan semakin menyiksa. Tak pernah ku berharap kembali. Terang telah membawaku menjauh dan hilang. Ku mengharapkan engkau jauh tak kembali, bawa tangisan itu. Kau membalutkan perih sesakan jiwaku, hempaskan semua rasa. Ting 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 ting. Lihat langkahku, tak pernah ku mengingat tentangmu. Jiwa ini telah lelah dan semakin menyiksa. Tak pernah ku berharap kembali. Terang telah membawaku menjauh dan hilang.
ini lirik lagu Lihat Langkahku lur. Ini lagu yang ditulis oleh Kang Lukman ya, dari salah satu band ternama di Indonesia yang di tahun 2000-an itu albumnya meledak dan digandrungi oleh anak-anak muda di Indonesia. Nah, untuk generasi 2000-an dan 2025 ini tentunya mengalami dua ini ya, lantunan lagu yang sudah bertransformasi. Nah itu lur, liriknya Lihat Langkahku. Kita sudah coba belajar, ternyata susah, tinggi sekali lur, sesak dada kita. Sembari menunggu lagi lur, kita minum dulu lah. Bismillah. Berdendang udah, tapi hari masih belum cerah. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Nah, itulah perasaan para pendekar Nusantara lur, kalau musim penghujan. Penderes karet kalau musim hujan akan menunggu hari. Bila rindu ini masih milikku, ku hadirkan semua. Aku menunggumu. Nah, menunggu cerah. Kita lanjut ke telaah lur ya, untuk mengisi waktu-waktu kita yang kosong ini. Pada chapter sebelumnya lur, chapter ke-15, kita membahas tentang epigon. Epigon itu bentuk peniruan loh, seperti meniru lagu tadi lor, meniru lagu dari karya Kang Lukman itu, kemudian menirukannya sebisa mungkin. Nah itu bentuk epigon manusia kepada apa yang ia sukai, dan hal itu tentunya bukan hal yang negatif. Karena naluri manusia memang meniru. Nah, di sini Mbah Nun di chapter ke-15 ini menggamblangkan kepada kita tentang berbagai aspek epigon, dari sisi budaya, kemudian dari sisi ideologi, kemudian praktik agama dan lain sebagainya loh. Untuk sedulur yang suka baca, bisa mengambil bacaan salah satunya dari buku ini loh, Indonesia bagian dari desa saya.
Langsung saja kita masuk ke chapter yang ke-16. Chapter ke-16 ini lor, yaitu tentang Pancasila. Tentang Pancasila, dan Mbah Nun sudah menulisnya di halaman 167 hingga 177. Nah, yang kita ambil daripada pembahasan chapter ke-16 ini tentang Pancasila, tentunya jika kita rumuskan, kita konklusikan, ada beberapa titik poin yang ditekankan oleh Mbah Nun dalam tulisan ini. Kita mulai satu persatu lur. Dari awal Mbah Nun menulis bahwa Pancasila itu begitu religius, dan ketika ingat Pancasila, ingat Idul Adha. Selanjutnya Mbah Nun nanti tentang kurban ini Mbah Nun menggamblangkan yang memiliki kaitan tentang Pancasila dan kurban. Setelah itu Mbah Nun membawa kita untuk mendekatkan pemahaman kita kepada Pancasila dengan menyebutkan bahwa perihal Pancasila itu teridentifikasi dengan rukun Islam bagi yang muslim. Agar kita lebih dekat dengan Pancasila, maka di sini ada sebuah identifikasi yang dekat dengan rukun Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu syahadatain. Nah, tentunya syahadatain adalah satu konsep rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, sila kedua itu muamalah ma'anas. Muamalah ma'anas dapat kita translate ke bahasa Indonesia dengan interaksi sosial. Bagaimana berinteraksi sosial. Ketiga, ukhuwah. Ukhuwah tentunya persaudaraan, persatuan, pertalian. Keempat, jelas musyawarah. Musyawarah tentunya sudah menjadi hal yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini. Lah, yang kelima yaitu keadilan, teridentifikasi sebagai zakat atau kurban tentunya. Lur, pendekatan identifikasi Pancasila dengan rukun Islam tentunya memiliki historis lah ya Lur ya. Historis di belakang identifikasi tersebut, di balik identifikasi Pancasila dengan rukun Islam tentunya banyak historisnya. Kita agak melembang dulu Lur ke Mbah Nun, penulis buku ini. Buku ini ditulis tahun 1979. Kemudian Mbah Nun dari biografi yang ditulis di buku ini tertulis 27 Mei 1953 Mbah Nun milad di Jombang tahun 1953. Kemudian buku ini ditulis 1979. Tentunya banyak peristiwa-peristiwa dari tahun 1953 hingga 1979 itu, yang tentunya menjadi bagaimana penulis buku ini
mengidentifikasi Pancasila. Nah, dari identifikasi Mbah Nun ini tentunya ada metodologi yang saya sangat bersyukur sekali, sebab ada tokoh di Nusantara ini, tokoh berbagai sisi, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh hadoroh al-insaniyah lah kalau bahasa simpelnya. Berkaitan tentang Pancasila, Mbah Nun menulis tentang identifikasi yang berkaitan dengan rukun Islam. Nah, metodologi ini dicetuskan atau digagas oleh Mbah Nun yang dalam hemat saya merupakan rasa syukur saya pada Allah Subhanahu wa taala karena ada tokoh yang menggagas dengan pendekatan yang smooth, pendekatan yang latif, pendekatan yang lembut. Dengan pendekatan demikian tentunya ada aspek-aspek yang akan ditumbuhkan dari pendekatan yang smooth ini. Contohnya di buku ini ditulis bahwa ingat Pancasila, ingat Idul Adha. Ingat Pancasila, ingat Idul Adha. Nah, itu sebuah pendekatan yang bergeser ke Islam dan tentunya lebih gamblang dipahami oleh pemeluk Islam jika bersinggungan dengan Pancasila. Ngomong-ngomong masalah metodologi pendekatan yang smooth tadi, smooth itu bahasa Inggris smooth, namun di era-era sekarang kelembutan itu agak langka dijumpai dalam menganalisa atau mengidentifikasi problem. Nah, di sini Mbah Nun tidak hanya inilah mendewakan atau menggandrungkan Islam, akan tetapi poin daripada Pancasila adalah kerukunan dan kebaikan, kedamaian, keadilan. Nah, semua itu diajarkan oleh seluruh agama yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia. Baik itu agama Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Bali, atau katakanlah aliran kepercayaan. Nah, semua agama itu tidak menyuruh umatnya bertindak kekerasan, akan tetapi mengajarkan kemuliaan, keluhuran, kebaikan, dan kebahagiaan. Namun bukan berarti di sini mencampur adukkan agama, akan tetapi nilai yang dibangun daripada seluruh agama yang ada di Nusantara adalah
nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, agar kita mampu memahami tentang Pancasila, Mbah Nun menyodorkan metodologi yang smooth tadi. Metodologi yang bahwasanya Pancasila itu mengandung poin-poin yang teridentifikasi sama dengan rukun Islam. Itulah lor. Berbicara tentang metodologi smooth, manhaj al-latif, jalan yang lembut dalam memahami Pancasila. Tentunya di akhir buku ini dituliskan kaitannya dengan generasi muda. Nah, di sini, anak muda, kau terlalu tegang, kaulah yang harus belajar supaya bisa kau pandang dunia ini sebening-beningnya. Sang jimat Pancasila tak perlu kau ajari tertawa, kaulah yang keder menyaksikan sejarah. Namun Pancasila tidak, ia berjiwa besar, ia selalu semeringah dan tertawa segar. Nah, kaitannya dengan jalan kelembutan tadi, maka berbanding terbalik dengan apabila Pancasila dipolitisasi, maka hal itu akan mengeraskan makna daripada Pancasila ketika telah dipolitisasi. Nah, di awal tadinya saya sudah bersyukur, alhamdulillah, ada sosok yang menggamblangkan, menjabarkan, mengidentifikasi Pancasila dengan metode yang latif, metode yang lembut, metode yang smooth. Jika tidak, tentunya sejarah Pancasila yang tentunya sudah mendekati 1 abad kurang lah ya, kurang 20 tahunan lebih. Nah, tentunya generasi-generasi selanjutnya, jika tidak ada tokoh yang melakukan pendekatan secara smooth, ada kekhawatiran Pancasila dipahami dengan metodologi yang non smooth. Kemudian Mbah Nun menulis di sini, Nur, bentuk real daripada sila kelima yang diidentifikasi dengan zakat atau kurban, itu ditulis di sini, Nur, dari halaman 171 sampai 174. Ini memuat tentang kurban. Dari kurbannya Nabi Ibrahim, kurbannya Nabi Isa alaihi wassalam, kemudian Nabi Ismail alaihi salam. Juga ada di sini tulis ada musang geni. Nah, ini bisa sedulur baca, kemudian
sama-sama kita konklusikan poin-poin daripada chapter ke 16 ini. Baik Lur, untuk lebih detail, lebih gamblang, alangkah baiknya sedulur membaca langsung buku ini. Untuk generasi muda seperti kita ini ya, generasi muda, mari kita isi pikiran kita dengan buku-buku yang menjernihkan pikiran. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.